Bab 1558. Berpura-pura bukanlah tindakan kejahatan. Ribuan orang bergegas keluar dari lorong ruang hampa, semuanya mengenakan baju perang berwarna perak, topi bulu di kepala dan busur panjang di punggung. 3.600 orang. Pengawal Dewa Panah Bulu. Ini adalah para pemanah yang dilatih dengan ketat oleh klan Kaisar Abadi dan mereka juga pasukan setenar kavaleri darah abadi. Di dunia awam, pasukan prajurit tidak bisa bersaing dengan master teratas. Tapi di alam semesta 9 dimensi berbeda. Karena pasukan ini terbentuk dari super master. Kenapa klan Kaisar Abadi begitu berkuasa? Selain garis darah mereka sendiri, ada satu lagi alasan penting. Yaitu klan Kaisar Abadi bertanggung jawab atas 3 alam semesta dimensi super dan 10 dunia. Sederhananya, klan Kaisar Abadi memiliki sumber daya dan bakat yang sangat besar, dan dunia ini memberi aliran bakat yang stabil kepada klan Kaisar Abadi. Selama jenius dan berbakat, semuanya akan direkrut oleh klan Kaisar Abadi. Pasukan yang dibentuk oleh klan Kaisar Abadi ini semuanya terdiri dari monster super jenius, ditambah lagi mendapat dukungan sumber daya dari klan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat kuat. Seperti pengawal Dewa Panah Bulu ini, dari segi kekuatan pribadi mereka tidak kalah jauh dengan para penegak hukum alam semesta itu. Ditambah lagi orangnya banyak, meskipun berhadapan dengan penegak hukum alam semesta, juga tidak akan kalah. Setelah pengawal Dewa Panah Bulu muncul, semua orang mengepalkan tangan kanan mereka di depan dada, kemudian memberi sedikit hormat kepada Mile. Tuan Muda. Klan Kaisar Abadi sudah bertahun-tahun tidak memiliki Tuan Muda. Dan Tuan Muda ini berbeda dari sebelumnya, karena Tuan Muda ini memiliki 2 garis darah super. Ini adalah harapan masa depan klan Kaisar Abadi. Sebelum datang, para tetua klan telah mengeluarkan perintah kematian. Tuan Muda harus dilindungi dengan segala cara. Dapat dikatakan bahwa identitas Mile ditentukan bersama oleh ketua klan dan tetua klan Abadi, tidak hanya legal, tetapi juga sangat istimewa. Melihat semua orang membungkuk padanya, hati Mile merasa cukup rumit. Dia masih sedikit bingung dengan identitasnya sebagai Tuan Muda klan Kaisar Abadi. Saat master dari klan Kaisar Abadi terus bermunculan, situasi di arena langsung berbalik. Tidak jauh dari sana, belatimu terlihat sangat murung. Ini sangat canggung. Kalah dengan jumlah orang. Dia sudah bersiap untuk kabur. Pukul jika bisa, tapi jika tidak bisa, dia pasti tidak akan bersikeras. Jika ingin hidup lebih lama, maka harus belajar pintar. Seakan mengetahui apa yang sedang dipikirkan belatimu, Master Penasehat Suci itu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, "Pelindung, jika kamu mundur sekarang, kami semua akan mati di sini." Belatimu berkedip. Siapa suruh kalian tidak memanggil lebih banyak orang ke sini? Terutama istana penasehat kalian, bisa-bisanya mengutus kalian bertiga ke sini, apa-apaan ini? Memandang rendah klan Kaisar Abadi. Master Penasehat Suci berkata dengan suara dalam, "Bukannya aku meremehkan klan Kaisar Abadi, hanya saja kami tidak menyangka klan Kaisar Abadi akan mempertaruhkan segalanya demi orang ini. Pelindung, kamu tidak boleh mundur, ada super master di istana kami yang bergegas kemari. Jika kamu mundur, orang-orang di sini akan dalam bahaya." Saat ini dia benar-benar khawatir. Kalau penegak hukum lain, dia tidak khawatir, tapi belatimu, wanita ini tidak pernah bertindak sesuai akal sehat, dia benar-benar bisa melakukan hal-hal seperti menjual rekan satu tim. Dan di seluruh aula Dewa Alam Semesta, selain aturan hukum alam semesta mereka, tidak ada orang yang bisa mengendalikan mereka sama sekali. Belatimu berkata dengan suara rendah, "Istana penasehat kalian siapa yang datang?"
Master Penasehat Suci berkata dengan suara dalam. Master Dewa Jubah Putih sudah bergegas. Master Dewa Jubah Putih. Ekspresi Belatimu sedikit berubah, tapi dia tetap tidak berbicara. Master Penasehat Suci berkata lagi, selain itu, pengawal Dewa Istana Kegelapan juga telah tiba, dan pemimpinnya adalah Ketua Kegelapan. Dan juga, seorang pelindung sudah menuju ke sini. Pelindung. Belatimu dengan cepat bertanya, apa kamu tahu siapa yang datang? Master Penasehat Suci menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Belatimu berkata dengan lembut, siapa ia? Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di samping Jenny Dongli, Wirya yang bertanggung jawab atas informasi dunia puluhan ribu surgawi. Wirya berkata dengan suara dalam, Ketua klan, sekelompok Supermaster mengobrak-abrik Star Territory dan datang ke arah kita. Sangat kuat, orang-orang kita tidak bisa menahannya. Paling lama dalam waktu 1/4 jam, mereka akan muncul di sini. Jenny Dongli memandangi Belatimu, jauh di matanya, ada tatapan bermartabat. Seberapa kuat aula Dewa Alam Semesta? Dia juga tidak tahu. Karena aula Dewa Alam Semesta jarang muncul di mata dunia, bahkan bagi klan Kaisar Abadi, aula Dewa Alam Semesta ini sangat misterius. Sekarang ada juga Master Aula Dewa Alam Semesta datang ke sini, ini membuktikan aula Dewa Alam Semesta tidak takut dengan klan Kaisar Abadi. Lawan juga memilih untuk bertarung melawan klan Kaisar Abadi. Setelah melihat ini, Jenny Dongli tiba-tiba menoleh, melihat Mile tidak jauh. Garis darah ganda. Pedang fana. Melihat Jenny Dongli, Mile hendak berbicara, dan Jenny Dongli tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, bocah, kamu harus bekerja sama denganku nanti. Mile sedikit bingung, bagaimana caranya? Jenny Dongli berkata, ada sekelompok Supermaster dari aula Dewa Alam Semesta datang ke sini. Aku tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Jika terlalu kuat, aku perlu mengerahkan pasukan misterius klan Kaisar Abadi aku. Tetapi pasukan misterius ini telah ditempatkan di dunia abadi sepanjang tahun. Mereka hanya akan menembak saat klan dalam bahaya krisis. Aku butuh mereka untuk meninggalkan dunia abadi. Dan agar mereka meninggalkan dunia abadi, pasti harus ada alasan yang tidak bisa mereka tolak. Aku ingin kamu menunjukkan semua bakatmu, semakin bagus, semakin bisa membuat mereka terkesan. Mile berkata dengan suara dalam, Ketua klan, kamu juga tidak bisa menggerakkan mereka. Jenny Dongli mengangguk, aku bisa. Tapi, aku butuh alasan yang masuk akal. Dan, aku juga membutuhkan kamu untuk meningkatkan semangat. Mile terdiam. Jenny Dongli berkata lagi, bocah, kita adalah keluarga besar, keluarga seperti ini seringkali yang paling sombong. Jika kamu memiliki potensi dan nilai, maka keluarga akan melindungimu dengan segala cara. Jika kamu tidak memiliki potensi, atau nilainya tidak cukup, keluarga akan mempertimbangkan apakah bermanfaat atau tidak untuk melindungi kamu. Aku bisa menekan suara-suara lain yang menertang dalam keluarga, tetapi aku berharap bisa mengubah cara lain, yaitu membiarkan semua orang di keluarga merasa perjuangan semua orang untuk kamu itu sepadan. Berjuang. Mile perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia memikirkan pemuda pasukan Kaisar Abadi. Orang-orang ini datang berjuang untuk dia, yang bahkan tidak tahu siapa dia. Jika itu aku, apakah aku akan berusaha sekuat tenaga untuk seseorang yang tidak aku kenal? Nilai. Jenny Dongli sangat terus terang. Jika kamu bernilai, bisa membawa manfaat dan harapan bagi keluarga, maka semua orang akan mendukungmu. Jika kamu tidak bernilai dan tidak dapat membawa manfaat dan harapan bagi keluarga, meskipun kamu adalah anak dari ketua klan, percuma juga. Tentu saja,
dia juga mengerti arti lain dalam kata-kata Jenny Dongli. Artinya, Mile harus membuat pernyataan. Sekarang, orang-orang klan Kaisar Abadi menganggap Mile sebagai tuan muda, tapi bagaimana dengan Mile sendiri? Apakah dia merasa memiliki klan Kaisar Abadi? Sikap Mile sangat penting. Jika klan Kaisar Abadi berjuang mati-matian, hasilnya adalah tuan muda yang tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan Kaisar Abadi. Mile menarik pikirannya, merentangkan telapak tangannya, sebuah kalung muncul di tangannya. Ini pemberian pemuda pasukan Kaisar Abadi sebelum kematiannya kepadanya. Mile menatap kalung itu dalam diam sejenak, lalu menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat ini, master yang tak terhitung jumlahnya dari klan Kaisar Abadi sedang menunggu dengan kekuatan penuh. Orang-orang ini ada di sini untuk melindungi Mile. Di samping, Jenny Dongli hanya memandang Mile begitu saja, yang sebenarnya dia inginkan adalah sikap Mile. Klan Kaisar Abadi kali ini benar-benar akan bertarung sampai mati bersama Aula Dewa Alama Semesta, sikap Mile sangat penting. Bukan hanya dia, tetapi pejabat tinggi klan Kaisar Abadi semua menunggu Mile untuk mengambil sikap. Pada saat ini, Mile berjalan keluar tiba-tiba, dia memegang pedang panjang dan mengarahkannya ke belatimu di kejauhan. Pelindung alam semesta, aku Mileye, tuan muda klan Kaisar Abadi menantang kamu atas nama klan Kaisar Abadi. Boom! Saat suara itu jatuh, aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Mile. Aura garis darah abadi. Pada saat ini, semua orang di arena memandang Mile. Garis darah abadi. Garis darah abadi yang murni. Tentu bukan ini intinya Mile sedang menantang pelindung alam semesta. Tidak ada yang lemah di arena, jadi dapat dilihat bahwa yang terkuat di sisi Aula Dewa Alam Semesta ini adalah Belatimu, yang merupakan pelindung alam semesta. Dan sekarang, tuan muda keluarganya sendiri benar-benar langsung menantang Belatimu yang terkuat. Dalam sekejap, darah klan Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya di arena mendidih. Melonjak. Setelah mendengar kata-kata Mile, mata Jenny Dongli perlahan tertutup. Semua yang dilakukan sangat sepadan. Wanita misterius di samping juga tersenyum. Dia secara alami berharap Mile mengenali klan Kaisar Abadi, yang merupakan keluarganya. Di langit, Belatimu menatap Mile, duel. Mile tertawa keras, ya. Belatimu terdiam. Saat ini, Master Aula Dewa Alam Semesta juga sedang memandangnya. Saat ini, jika Belatimu mundur, Aula Dewa Alam Semesta akan kehilangan muka. Saat ini, Belatimu tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu ingin duel, boleh saja. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba melangkah maju. Saat berikutnya, jiwanya keluar dari tubuhnya. Di atas kepalanya, sebuah pisau terbang muncul, dan jiwanya langsung memegang pisau terbang itu dan menebas ke depan, tebasan dewa. Saat pisau dilepaskan, langit dan bumi di arena langsung menjadi ilusi. Semua orang merasakan momentum pisau yang kuat. Melihat pemandangan ini, wajah semua master klan Kaisar Abadi di arena berubah drastis. Pisau ini terlalu kuat. Bahkan mata Jenny Dongli penuh keseriusan saat ini. Dia bisa memblokir pisaunya, tapi bagaimana dengan Mile? Di bawah tatapan semua orang, Mile tiba-tiba maju selangkah lagi. Boom! Di tubuhnya, aura merah tiba-tiba melonjak naik dari tubuhnya dan dalam sekejap, seluruh langit benar-benar merah karena darah. Garis darah iblis gila. Mile langsung memasuki keadaan iblis gila dan benar-benar iblis gila, tidak mempertahankan sedikit pun kewarasannya. Dua macam garis darah. Di arena, semua master klan Kaisar Abadi terkejut. Tapi sebelum semuanya berakhir, Mile maju selangkah lagi. Domain pedang.
Bukan hanya domain pedang, tapi juga domain pembunuhan, domain kematian dan domain darah. 4 macam domain. Di arena, keterkejutan di hati semua orang telah berubah menjadi kengerian. Namun, sebelum semuanya berakhir, Mile maju selangkah lagi, dia menusuk dengan pedang. Pedang ini datar, bahkan tanpa jejak energi pedang. Namun, wajah Jenny Dongli dan yang lainnya berubah. Alam fana. Bukan hanya alam fana, tapi pedang fana. Pedang ini menusuk langsung ke pisau terbang. Boom! Langit berbintang di sekitarnya musnah inci demi inci, dan semua master mundur satu demi satu. Mile tidak mundur, dia tidak mundur satu langkah pun, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur, momentumnya akan lemah. Mile secara paksa menekan kekuatan pisau terbang belatimu dengan 4 domain, tetapi ada harga yang harus dibayar. Wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas, organ dalamnya terkoyak, tapi untungnya dia memilikinya garis darah abadi dan energi ungu yang agung. Jika tidak, dia mungkin mati mendadak di tempat. Dan begitulah, Mile menggunakan 4 domain dengan paksa menahan pisau belatimu dan darah di mulutnya ditelan secara paksa berulang kali. Di langit, Mile memunggungi Master Klan Kaisar Abadi dan tubuhnya tegak. Pada saat ini, semua orang merasa Mile seperti dewa perang. Apalagi semua orang kaget. Mile menangkap pisau itu dengan begitu mudah. Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang. Namun, dia berpura-pura baik-baik saja. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap belatimu, dengan sedikit sindiran di sudut mulutnya, pelindung alam semesta hanya ini saja. Jika semuanya seperti kamu, aku Mile Ye bisa bertarung dengan 9 orang. Semua orang. Tidak masalah apakah kamu bisa mengalahkannya atau tidak. Yang penting harus berpura-pura. Lagi pula, berpura-pura bukanlah sebuah kejahatan. Pada saat ini, seseorang di arena tiba-tiba berteriak, "Tuan muda tidak terkalahkan." Sesaat hening. "Tuan muda tidak terkalahkan. Tuan muda tidak terkalahkan. Tuan muda tidak terkalahkan." Serangkaian suara bergema terus-menerus di arena dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Bersambung.